Saya juga berharap di tempat ini semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Saudara, pada siang hari ini saya rasa itu saja penggembalaan kami di Jakarta. Ada di Jakarta Timur, satu cabang di Jakarta, di Tangerang Selatan dan di BSD. Ya saudara, kami di Ruko. Jadi Jakarta itu kan agak sulit untuk minta izin, buat izin bangunan. Jadi Ruko 2 kami rombak jadi 1, terus di BSD juga Ruko 2 dirombak saudaraku ya, di Cijantung. Seperti itu saudaraku. Gereja kami adalah gereja misi. Jadi tidak terlalu berfokus kepada fisik. Maksudnya gedung dan sebagai Tuhan berkati ya puji Tuhan. Enggak apa-apa, kami terus bergerak dengan misi. Misi yang kami namakan misi kasih. Sejak gereja itu berdiri sampai saat ini saudaraku, sudah 27 tahun itu bergerak di bidang misi. Dengan satu komitmen yang kuat dari gembala kami, dan kami harus konsisten di situ dalam komitmen kami untuk melayani misi ini, baik misi ke desa-desa maupun misi pelayanan diakonia di dalam gereja, supaya Tuhan berkenan, karena Tuhan tidak berkenan dengan orang yang tidak konsisten pada komitmennya. Saudara, saya percaya juga kita semua tentu senang dengan orang yang pegang komitmen, bukan? Amin. Jadi tema pada siang hari ini adalah konsisten pada komitmen. Tema ini saya peroleh ketika memasuki tahun 2022. Setelah mengalami masa-masa pandemi, sempat gereja semua lockdown di Jakarta, kami melalui online lama, setelah itu mulai lagi dibuka dan ditutup lagi saudaraku. Dan itu menyebabkan banyak sekali anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan tuh gak bisa konsisten lagi pada komitmennya. Banyak yang gugur karena ketakutan, saudaraku, karena banyak gereja yang kehilangan gembalanya. Karena terpapar saudaraku. Tetapi sebagai hamba Tuhan, Tuhan kasihkan firman ini supaya tetap konsisten pada komitmen. Tuhan pasti pelihara. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini berawal dari saya mulai mendalami kisah daripada Maria. Nah, sebelum saya lanjutkan firman ini, saya melihat masih ada juga pohon Natal di sini. Jadi belum terlambat saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Puji Tuhan ya. Bagus sekali pohon terangnya saudaraku ya, luar biasa. Kreatif. Saudaraku, bagus. Dan juga selamat tahun baru, saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dulu saya beribadah di sini belum ada balkonnya, tapi sekarang sudah ada balkon, saudaraku. Dan saya berharap nanti kalau satu waktu saya beribadah lagi di tempat ini, lantai 1 sudah bagus. Tadi saya ke bawah belum selesai ya. Saya percaya ketika ada banyak jemaat pelayan Tuhan yang berkomitmen pada Tuhan, semua rumah Tuhan ini pasti jadi dengan baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, walaupun pandemi terjadi krisis di mana-mana, krisis ekonomi dan sebagainya, tetapi kita anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, saudaraku. Tema kita konsisten pada komitmen di masa yang sukar ini, masa pandemi ini tidak mudah, saudaraku. Tetapi saya belajar dari satu tokoh, yaitu Maria, Ibu Yesus. Memasuki tahun 2022, ternyata kami belum boleh juga beribadah. Kami rencananya mau gabung BSD Ciputat Cijantung itu kami gabung jadi satu di satu gedung. Tapi rupanya belum ada izinnya. Malah di PPKM level 3 lagi kemarin saudaraku. Dan sempat itu terus diangkat kembali saudaraku ya. Tetapi walaupun kami beribadah Natal dengan begitu sederhana, setiap gereja tidak jadi merayakan karena ada pembatasan-pembatasan, tetapi kami tetap harus konsisten, tetap semangat. Dan Tuhan memberikan contoh itu, yaitu Maria. Saudara, kita melihat Maria satu tokoh, seorang wanita yang sangat konsisten pada komitmennya. Dia mulai dengan komitmennya di dalam Lukas pasal pertama ayat 38, boleh ditayangkan kita baca ayat ini. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kata Maria,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah awal komitmen dari Maria. Walaupun awalnya dia katakan bagaimana mungkin aku belum bersuami. Tapi malaikat itu katakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan datang turun menaungi hidupmu. Dan engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak kudus. Dan akhirnya malaikat itu, Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba. Dia menyadari, saudaraku ya, posisinya kita semua di hadapan Tuhan. Tuhan itu pencipta kita yang agung. Tuhan itu raja di atas segala raja. Allah yang besar, saudaraku. Kami adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan disitulah dia mulai dengan satu komitmen. Penuh penyerahan kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Saya teringat Tuhan ingatkan tentang komitmen ini ketika awal mula saya menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Dan sejak saat itu saya katakan Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apapun yang Tuhan mau aku lakukan, aku lakukan. Tuhan tempatkan dimanapun, disitulah aku akan hidup dan bekerja buat Tuhan. Walaupun ada tawaran kemana-mana, tetapi Tuhan engkau tetapkan aku di situ, aku tetap melayani. Saudaraku, ketika Maria membuat satu komitmen di hadapan Tuhan, dia katakan aku ini hamba Tuhan. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, katakan aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu Maria harus menjalani komitmen itu dengan konsisten, saya katakan ya. Sejak saat itu dia harus terima kehadiran, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya melalui rahimnya. Meminjam rahimnya untuk melahirkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan melalui komitmen Maria ini kita bisa merayakan Natal. Amin. Dan Maria menjalani komitmennya ini tidak mudah, saudara, saya katakan. Dengan kehamilan begitu, saudaraku, dia harus berhadapan dengan Yusuf, tunangannya yang waktu itu belum mendapat kabar dari malaikat. Sehingga Yusuf secara diam-diam mau menceraikan Maria. Ini satu tekanan buat Maria. Bagaimana menghadapi lingkungan keluarganya. Bagaimana menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Dan setelah itu dia jalani dengan konsisten. Tidak pernah ada di dalam firman Tuhan dicatat Maria itu bersungut berkeluh kesah. Ketika dia harus berangkat ke Bethlehem, melahirkan di kandang domba. Bisa saja Maria berubah. Dia bisa saja tidak konsisten lagi. Dia bisa saja protes, Tuhan, kenapa seperti ini? Bukankah engkau janji akan pelihara? Firman-Mu berkata, Tuhan pelihara setiap orang yang melayani bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan perjalanan pelayanan kami pada waktu itu melewati berbagai-bagai tantangan dan ujian, saudara tahu. Tetapi saya katakan kita tetap konsisten. Tetap pada komitmen kita kepada Tuhan. Ya saudaraku, dan akhirnya Maria lewati itu tanpa ada keluh kesah dan persungutan. Dia harus kembali, saudaraku, dan dia harus lari lagi ke Mesir membawa Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan seterusnya saya melihat ini satu pribadi yang luar biasa. Ya, saya teringat perjalanan kami ketika kami berangkat dari Lembor. Pada waktu itu kami melayani di Lembor hanya 11 bulan. Dan setelah kami berangkat ke Jakarta, saudaraku, kami melayani lagi sebagai pengerja dengan mengelola satu rayon, saudara, dari pusat. Dan dia berkembang dengan luar biasa. Dan terjadi hal-hal yang memang Tuhan izinkan. Ya, untuk kami lebih berkembang lagi pada waktu itu. Dan akhirnya suami saya mengambil keputusan. Sudahlah, kita part time aja. Mulai mau berubah kan komitmennya. Pertama kan full time. Full heart, full time, semua untuk Tuhan. Kita part time aja. Saya kerja. Ya, setelah itu kita aktif di satu gereja. Saya katakan tidak. Mati hidup saya buat Tuhan. Full time buat Tuhan. Saya nggak mau setengah-setengah. Gak apa-apa sudah. Kita udah kecewa pada waktu itu ya.
Tetapi karena saya berkeras, saya tidak mau, saya tetap harus pada komitmen saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan akhirnya suami katakan, baik, asal kamu jangan protes nanti kalau anak saya waktu itu baru berumur 4 bulan. Jangan protes kalau anak ini gak ada susu untuk minum nanti. Saya katakan gak apa-apa. Sehelai rambut kita gugur Tuhan tahu. Masakan perut kita lapar Tuhan gak tahu. Saya katakannya udah kita melayani aja. Dan memang benar Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang punya komitmen yang kuat kepada Tuhan. Ya, sampai hari ini kami gak pernah kelaparan. Bahkan anak-anak asuh kami semua terpelihara dengan sempurna. Mereka gemuk-gemuk, sekarang udah ada 4 yang kuliah saudaraku ya. 1 ambil di teologi ya, Petamburan, yang 3-nya di umum saudara, mereka kuliah. Yang lain ada beberapa yang udah kembali ke orang tuanya masing-masing, kembali ke desanya, ada yang dari Mentawai, ada yang dari NTT, ada yang dari Pulau Semau. Kupang, ada yang dari Kupang di sini? Enggak, banyak. Dari Pulau Semau, Semau di Kupang itu ya. Itu daerahnya Bapak Laiskodat kalau gak salah berasal dari Semau. Saudaraku, dan ada yang dari Kalimantan, macam-macam saudaraku ya. Ada yang udah pulang dan mereka tetap ada bersama kami, hidup bersama kami di tempat kami berdiam. Ya saudara, 2 ruko yang kami sulap jadi gereja di lantai 2, tempat tinggal lantai 3, di bawah lantai 1 anak-anak panti kami, lantai 2 ada pengerja saudaraku, dan lantai 3 wah itu sangat padat sekali. Saya katakan gak apa-apa, nanti kalau Tuhan lihat udah terlalu padat dia akan bobok 1 ruko lagi. Karena di ruko berjejer-berjejer begitu, dulu 1 akhirnya jadi 2 karena penuh, nanti kita akan rombak lagi ke sana. Saya katakan seperti itu saudaraku, Tuhan pasti pelihara. Kita tinggal konsisten aja pada komitmen kita. Nanti selebihnya Tuhan akan urus itu saudaraku ya. Tapi itu kan tidak mudah. Kita harus melewatinya saudaraku. Maria seperti itu. Dari sejak komitmen itu terjadi, dia harus tetap konsisten. Kalau tidak mungkin kita merayakan Natal ya saudaraku. Karena Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus yang dikandung oleh Maria. Dan Maria berjalan, saya benar-benar mendapat satu teladan kekuatan yang luar biasa. Setelah itu dia lewatin, semua dia lewatin saudaraku. Sampai Tuhan Yesus bertumbuh menjadi besar dan melayani. Dan saat yang paling saya katakan itu paling berat menurut saya sebagai seorang ibu bagi Maria ketika melihat Yesus itu disalib. Tetapi Maria tetap konsisten di situ. Dia mendampingi Yesus sampai di atas bukit Golgota. Di sana dia menyaksikan sendiri bagaimana buah hatinya ini harus mengalami yang namanya penderitaan. Saudara, beberapa belas tahun yang lalu anak saya sekarat di meja operasi, sempat meninggal di meja operasi di harapan kita, dan setelah itu dibawa dalam keadaan kritis ke rumah sakit di Singapura, NUH Singapura. Itu hati saya hancur, gak sanggup melihatnya. Dan saya katakan, Tuhan, mending saya yang sakit. Kan orang tua seperti begitu bukan? Apalagi ibu-ibu ketika melihat anak sakit, Tuhan mendingan saya yang sakit daripada anak ini. Saudara, saya bisa melihat konsistennya bisa berubah komitmennya kepada Tuhan ketika melihat seperti itu. Tetapi Maria tetap kuat. Bahkan sampai Tuhan Yesus bangkit, sampai loteng Yerusalem, Maria pun ada di sana. Dan ini membuat satu kekuatan bagi saya. Saya katakan Maria bisa melewati semua itu. Mengapa kita tidak? Saya katakan. Pada waktu saya melewati lembah yang paling kelam selama pelayanan kami, yaitu ketika anak sekarat. Saya sempat goyah dalam komitmen. Saya katakan kepada suami saya, ya sudahlah, saya juga berdoa, Tuhan, kalau seanak saya melewati lembah kekelaman, izinkan saya juga lewati bersamanya dalam lembah kekelaman. Salah satu pelayan firman kami katakan, oma-oma dia katakan, Ibu Gembala, tarik kembali perkataan itu. Kenapa Bu? Tuhan gak senang. Ibu berubah. Dulunya begitu kuat dengan komitmen. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Emangnya kalau ibu berjalan bersama anak ibu dalam kekelaman, ibu bisa membawa dia?
So, saya katakan Tuhan saya minta ampun. Dan akhirnya saya tarik kembali, saya minta ampun. Suami saya katakan tetap bersyukur saja. Percaya saja. Tuhan pasti akan menolong. Dan ketika kami mulai percaya, anak sekarat. Dibawa ke Singapura, uang sekarat. Semua sekarat saudaraku ya. Gak bisa berbuat apa-apa, utang menumpuk. Di tengah-tengah situasi yang menghimpit seperti itu, kita harus tetap konsisten melayani. Misi ke desa-desa, suami saya katakan, suami saya ini keras dalam komitmennya. Saya katakan kepada suami saya, pelayan-pelayan, majelis-majelis katakan, sudahlah Pak Gembala, uang untuk misi kita pakai dulu. Kalau dikumpul banyak itu Pak, bisa untuk Yosi, anak saya namanya Yosi di Singapura. Katanya suami saya katakan, tidak, misi tetap misi harus jalan, itu komitmen. Justru di situasi yang sulit seperti ini, Tuhan mau melihat sejauh mana kita tetap konsisten pada komitmen. Walaupun anak sekarat pada waktu itu. Wow, saya katakan Tuhan. Kalau nggak salah juga ya, kalau misalnya misi nggak jalan maksudnya. Tapi suami katakan, kalau kamu nggak mau dukung misi, jangan berdiri di depan saya. Saya tabrak, katanya begitu. Saya tabrak. Waduh, saya takut saudara kalau suami saya udah berbicara tentang komitmen, tentang tuntunan Tuhan, tidak berani bantah. Saya katakan Tuhan, aku ini hamba-Mu. Kenapa jadi goyah seperti ini? Dan saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita konsisten pada komitmen kita, misi tetap jalan, pelayanan tetap jalan, walaupun dalam keadaan mobil kita jual, motor jual, wah semua saudaraku. Supaya anak ini bisa dibiayai begitu saudaraku. Tapi itu pun tidak menutupi biaya semuanya. Utang menumpuk saudaraku. Di rumah sakit Singapura. Saudara bisa bayangkan mau taruh di mana nih muka tiap hari tagihan datang saudaraku. Saya pulang cari kemana-mana gak dapat saudaraku ya. Karena sudah terlalu banyak. Dan akhirnya Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Seorang anak Tuhan konglomerat yang diberkati Tuhan. Dia datang. Dan dia selesaikan semua. Saudara mungkin tahu Sinar Mas Group ya. Bapak Eka Cita Wijaya. Itu kami gak kenal sama sekali. Tetapi dia bisa, istrinya bisa datang dan menyelesaikan semuanya bagi kami. Saya katakan Tuhan terima kasih. Dan sejak saat itu komitmen kami semakin kuat. Semakin kuat di dalam Tuhan. Suami saya katakan sudah. Pokoknya apapun yang terjadi tetap melayani Tuhan. Jangan goyah lagi. Masuk pandemi ini saudaraku semua mulai goyah. Ya, anak-anak Tuhan mulai, saudaraku ya, krisis mulai terjadi. Tapi gereja harus tetap pada komitmennya. Hamba-hamba Tuhan mulai berguguran sana sini, saudaraku. Gereja harus tetap pada komitmennya. Di situ suami saya buat lembaran komitmen. Perbaharui komitmen semua. Pelayan-pelayan ayo isi lembaran komitmen. Janji kembali kepada Tuhan yang sudah mulai goyah, yang sudah mulai gak mau melayani, mulai macam-macam saudaraku. Karena kondisi ekonomi mulai goyah dan mereka katakan kalau kami beribadah di jam yang keberapa itu bagaimana. Sedangkan klien kami udah mau datang saudaraku mau belanja. Dan akhirnya kami buat lembaran komitmen. Tanda tangan. Berapa banyak yang masih mau berkomitmen setia beribadah melayani tempat ini. Tanda tangan saudaraku. Itu di cabang di Cijantung. Kalau di Ciputat, di pusat gak masalah, semua penuh komitmen. Dan akhirnya karena cabang ini kan kita gak bisa pantau begitu ya. Lewat lembaran komitmen semua dibuat. Semua jemaat isi lembaran komitmen. Mau gak beribadah? Kalau mau beribadah kita buat dalam 3 sesi. Karena tidak boleh duduk berdekatan. Dan mereka isi semua lembarannya dan kami masukin mereka dalam satu grup keluarga besar 3G. 3G ini GBI Gema Golgota karena nama gereja kami Gema Golgota. 3G grup 3G Cijantung. Dan itu yang masuk semua yang sudah punya komitmen dalam susah senang, dalam sakit, dalam sehat, dalam apapun harus punya komitmen beribadah. Kadang semua orang yang beribadah seperti ini saudaraku,
Itu sudah punya tempat masing-masing, di list begitu loh. Setiap kursi udah ada namanya. Kalau kita nggak list, kita nggak bisa masuk ibadah, saudaraku. Kita terbatas tempatnya, begitu ya, saudaraku. Dan akhirnya jemaat dilatih untuk menyesuaikan kembali hidupnya dengan situasi pandemi yang ada. Apaan sih mesti komitmen segala? Udah, kalau kalian gak mau komitmen jadi simpatisan. Tetapi akhirnya Roh Kudus bekerja, semua berkomitmen. Ini masa penampian, kami katakan, ini masa pemurnian. Yang melalui pandemi ini, gereja Tuhan dimurnikan. Pelayan-pelayan Tuhan dimurnikan. Jemaat-jemaat dimurnikan, saudaraku. Ada yang mental, cari gereja yang lain gak masalah. Dan akhirnya yang ada sekarang yang punya komitmen yang kuat. Diajak berdoa mau, diajak melayani mau, diajak susah senang bersama-sama. Dan gereja itu akan melahirkan melalui rahim gereja yang penuh komitmen kepada Tuhan, akan lahir perkara-perkara yang besar. Ya. Bukan hanya gembala sidang, seluruh pelayan bergandeng tangan. Suami saya katakan merapatkan barisan. Pandemi semakin menjadi-jadi, kita semakin merapatkan barisan. Pasukan doa dibangkitkan, saudaraku. Dan kita mulai bergandeng tangan, saudara. Ya. Anak-anak panti kami latih berdoa. Mereka kalau tidak berdoa 1 hari, nggak makan 1 hari, saudaraku. Ya. Mereka udah tahu tuh, bahkan anak panti yang ada satu keterbelakangan mental ya. Dia nggak kenal orang tuanya siapa, karena dia dilempar di pinggir jalan, diambil oleh panti asuhan di Jawa Tengah, dipelihara anak ini. Setelah besar anak ini, mereka nggak sanggup lagi, saudaraku, mereka lempar ke kita. Kita terima, suami saya katakan, setiap anak yang sudah hadir di sini, kita harus rawat dia. Saya bilang ya ampun, ini kan ngomong aja nggak bisa, ya. Terus kita berkomunikasi bagaimana? Saya katakan di sini kita terbatas semua. Awal-awalnya saudara tahu, kaca-kaca dia pecahin, galon-galon dia banting. Kalau lagi nggak senang gitu ya, dia banting, saudaraku. Wah, itu didisiplinkan sama suami saya. Saya katakan Tuhan tolong jama anak ini, saudaraku. Dan akhirnya kita kasih nama dia Agus Sangkakala. Karena kita nggak tahu namanya, Agus Sangkakala. Lahir 17 Agustus aja kata suami saya. Kenapa? Karena 17 Agustus hari kemerdekaan. Anak ini dimerdekakan nanti di sini. Jadi dia dirayakan 17 Agustus. Saudaraku. Saudara, puji Tuhan. Sekarang Agus Sangkakala udah rapi, saudaraku. Datang, saudara tahu kalau waktu dia datang poni, rambut di sini, terus pakai celana setengah tiang, jalan pegang ransel. Wah, muncul, suami saya kaget dong. Loh, ternyata ini anak keterbelakangan mental. Kok pendetanya nggak ngomong ya? Yang ngirim ke kita tuh nggak ngomong. Waduh, ini kalau istri saya tahu udah senewan duluan. Dia langsung panggil anak pengerja, bawa anak ini, gunting rambutnya. Rapiin dulu, setelah itu baru ketemu ibu gembala katanya. Setelah ketemu saya lihat, loh kayaknya nih anak gak bisa berkomunikasi gitu loh. Suami saya katakan dia udah bagus tuh, rambutnya udah rapi. Kalau kamu lihat tadi mungkin kamu pingsan katanya. Dan akhirnya sejak saat itu kita bergumul dengan anak ini, saudara tahu. Tapi sekarang udah sangat tertib, aduh luar biasa. Saya katakan Tuhan luar biasa. Ketika kita punya komitmen yang kuat dengan Tuhan, Tuhan yang rubah. Puji Tuhan. Ya sekarang saya katakan, Agus kamu mau masuk surga? Mau mama. Dia bisa ngomong sekarang. Mau, kau harus berdoa ya. Kalau enggak berdoa kau puasa nanti. Enggak bisa dapat kopi dari mama, paling suka minum kopi. Kopi saya dari Flores habis sama dia. Akhirnya sekarang dia udah bisa nyanyi. Dia bisa berdoa, saudaraku ya. Gak ada lagi barang-barang yang pecah. Karena dia udah mulai dipulihkan oleh Tuhan ya, saudaraku. Dan waduh saya senang sekali karena melihat anak ini mulai berubah. Dan dia sangat sayang kepada saya. Dia takut sama gembala karena bapak suami saya itu selalu disiplinkan dia. Kalau dia ketemu saya, mama saya pulang dari mana aja, dia udah lari duluan angkat semua barang-barang saya. Supaya kalau ada kue, ada minuman saya kasih biasanya kan. Ini Agus buat kau, udah senang banget dia saudaraku ya. Saya bilang Tuhan
Ini tanggung jawab. Kita harus tetap konsisten pada komitmen kita. Udah buka panti asuhan, siapa aja yang datang kita harus rawat, bukan? Amin. Kita harus rawat, saudaraku. Bahkan sekarang ditambah lagi satu bocil, anak kecil. Umur 6 tahun. Itu lincah. Saudara tahu, dia sangat lincah. Dan dia selalu merusak barang-barang. HP kakak-kakaknya dipecahin sama dia. Ini anak-anak panti kan sekolah online semua. Semua tugas ada di dalam HP. Malam-malam saudara tahu ini canggih, saya katakan. Baru umur 6 tahun udah canggih. Dia bisa ambil HP kakaknya itu pakai jempol kan untuk buka. Kenapa kok bisa buka, saya katakan. Ini anak kakaknya yang tidur nyenyak, HP-nya diambil, jempolnya diambil, dibuka itu. Gak sadar. Si Daud ini, anak kecil ini Daud main HP-nya sampai jam 3 pagi. Tugasnya dari sekolah kehapus. Dia bilang dia main HP kehapus, saya bilang bukan kehapus. Dia sengaja hapus supaya dia bisa download games. Dan dia main game, saudaraku. Waduh, ini lagi pekerjaan. Kita hukum dia, disiplinkan dia. Sudah mulai sekarang udah hampir 1 tahun dia mau sekolah ya, saudaraku. Saya katakan ya ampun Tuhan, terima kasih. Mau berubah konsisten? Nggak bisa, udah komitmen dengan Tuhan. Setelah Agus muncul Daud, saudaraku. Saya katakan Tuhan luar biasa. Dan tapi puji Tuhan, setelah lewatin hampir 1 tahun, anak ini mulai bisa dijinakkan, kita bilang ya. Dia udah bisa kendalikan saudaraku dirinya. Saya lihat, oh Tuhan terima kasih, karena memang latar belakangnya bukan dari Kristen, saudaraku. Seberang, mamanya saja yang masuk ke kita dan anak-anaknya dia titip. Saya katakan Tuhan terima kasih. Ini kepercayaan, kita terima saja. Tetap konsisten saja. Maria pergumulannya lebih berat dari kita. Kita baru menghadapi Agus, Daud, ya kecil-kecil. Enggak masalah, kita jalani aja ya saudaraku ya. Nah kembali kepada Maria. Maria ini satu pribadi yang luar biasa. Mengapa Maria ini bisa begitu sangat kuat sekali menghadapi semuanya, saudaraku ya. Saya melihat pribadi Maria ini satu pribadi yang luar biasa. Tuhan tidak pernah salah pilih ya. Tuhan tempatkan kita masing-masing dalam satu gereja itu juga tidak salah pilih, saudaraku. Saudara ada di tempat ini dengan gembala seperti itu tidak salah pilih, saudaraku ya. Tuhan sudah tahu semua apa rencananya bagi Maria, bagi gereja kita masing-masing, supaya dari rahim gereja ini bisa lahir perkara-perkara yang besar. Seperti dari rahim Maria lahir perkara yang besar, ya. Dari gereja ini pun Tuhan mau lahir perkara yang besar. Sebab itu mari kita melihat bersama-sama, saudaraku, kisah daripada Maria ini ya. Mengapa Maria bisa menjadi begitu kuat? Yang pertama saya melihat kalau kita mau kuat, tetap konsisten pada komitmen kita, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh melakukan semuanya tanpa dipengaruhi oleh komitmen, tanpa dipengaruhi oleh pandemi situasi yang ada. Saudara, pertama Maria lakukan ketika dia menerima berita itu dari Tuhan, malaikat itu katakan, sanakmu Elisabeth, dia juga sedang mengandung. Di masa tuanya, dia juga mengalami mujizat. Dan akhirnya Maria ambil keputusan. Dia pergi ke rumah Elisabeth, dia diam di situ selama 3 bulan. Dalam ayat 56, Lukas 1 ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi Maria tinggal di rumah Elisabeth 3 bulan, saudaraku. Bagi seorang wanita yang hamil, saya bukan dokter itu ya, tetapi bidan saya mengatakan bulan pertama, kedua, ketiga itu ibarat pohon ditanam akarnya belum kuat. Kalau sudah 3 bulan udah kuat dikatakan. Jadi Maria waktu mendengar berita itu bisa saja goyah nanti. Ya, dan dia pergi ke rumah Elisabeth. Pertama, kalau kita mau tetap konsisten pada komitmen kita, kita harus bergaul dengan orang-orang yang juga punya komitmen yang kuat pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang memang suka berdoa, yang suka beribadah, yang setia saudaraku pada Tuhan. Maka saudara akan jadi kuat nanti. Ya, saya punya rekan-rekan
di dalam gereja itu teman-teman doa, ya saya katakan ya, yang sangat kuat pada komitmen. Yang satunya yaitu seorang Oma Hari kita katakan, tapi dia sekarang ada di Amerika ikut anaknya. Ini seorang Oma yang punya komitmen yang sangat kuat, bahkan saya katakan agak radikal dia. Kalau kepada Tuhan, dia nggak peduli saudaraku. Apa kata orang, pokoknya kalau dia udah maju melayani, kita melayani ke desa-desa bersama dengan Oma ini. Dalam perjalanan di dalam mobil, saya kadang-kadang merasa lemah. Capek secara fisik. Aduh capek juga ya jalan misi ke desa-desa saudaraku. Tetapi ketika bertemu dengan Oma ini, kita langsung ngomong, ngobrol-ngobrol. Wah dia memberi kesaksian, membangkitkan semangat. Ya dia menceritakan kembali, mengingatkan kembali masa-masa kita mengalami mujizat. Apalagi ketika anak saya sudah mengalami mujizat, dia katakan, aduh Bu Gembala kita ini harus begini-begini. Dan akhirnya saya kuat kembali saudaraku. Ya, saya kuat kembali, melayani kembali. Saudara dia kalau melayani, dia nggak peduli saudaraku. Di tempat-tempat yang kita melayani itu kadang-kadang tempat-tempat yang rawan. Ya, pernah kita melayani pada waktu Merapi meletus. Sementara melayani, orang kampung pada datang. Jangan mengkristenkan, mereka katakan ya. Pelayan kami sementara khotbah, saya nggak ada di situ. Satu mobil udah berhenti di depan jalan. Karena apa? Mereka katakan, kamu bawa sembako, mau mengkristenkan. Tetapi ibu yang nama Ibu Hari ini nggak pernah takut saudaraku. Dia kalau melayani, dia ngomong, saudara kadang-kadang kalau kita meraih pas Natal itu kepala desa juga datang. Kadang-kadang lurah, ini gembala gak kasih tahu kepada kami, kalau itu kepala desa. Ya kita melayani aja saudaraku ya. Dan ibu ini selalu dengan penginjilan yang kuat saudaraku, doa yang kuat. Dan itu memberi saya kekuatan yang baru. Kadang kita mulai lemah, mulai tidak konsisten pada komitmen panggilan kita. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang punya komitmen yang kuat, itu bisa menguatkan kita. Jadi yang pertama, saudara kalau mau kuat pada konsisten dan tetap konsisten pada komitmenmu, bergaulah dengan orang-orang yang juga punya komitmen yang kuat. Dengan orang-orang yang setia beribadah. Ya, firman Tuhan katakan, jangan menuruti nasihat orang fasik, orang gak takut Tuhan. Nanti dia beri nasihat, ya udahlah masa pandemi. Kau usah ibadah, Tuhan juga tahu. Ibadah aja di rumah. Tapi firman Tuhan katakan Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, karena waktunya sudah semakin dekat, mari kita semakin giat melakukannya. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang memang takut Tuhan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nanti lama-lama kita juga akhirnya ikut-ikutan. Gak setia, gak mau melayani. Yang ada cuma kritik, cemooh saudaraku, menghina dan sebagainya. Saudaraku, tapi saya dilatih, pribadi saya dilatih dari dulu. Ingat, mama saya katakan, hamba Tuhan itu biji matanya Tuhan. Kamu gak usah campur-campur. Kamu setia aja beribadah. Saya nggak tahu juga kalau saya jadi hamba Tuhan ya. Jadi biji mata Tuhan saudaraku ya. Dan akhirnya Tuhan memang pelihara ya. Semua pelayan-pelayan kami, jemaat-jemaat. Nggak tahu kalau di belakang mereka ngomong nggak apa-apa. Tapi selama dia ada bersama kami, kita latih mereka. Harus tetap konsisten. Pertama, bergaulah dengan orang-orang yang takut Tuhan. Minta nasihat dari orang-orang yang takut Tuhan. Duduk dalam kumpulan orang-orang yang senang beribadah. Maka saudara akan setia beribadah. Saudara akan punya komitmen yang kuat nanti. Saudaraku. Dan itu akan membuat rencana Tuhan itu digenapi. Dalam hidup kita masing-masing. Ya. Dari rahim gereja kita akan lahir perkara-perkara yang besar. Saudaraku. Gereja kami bukan gereja yang besar saudaraku. Tetapi gereja biarpun kecil. Kata suami saya harus punya komitmen. Yang kuat kepada Tuhan. Karena kita melayani, kita berhubungan dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi komitmen kita dengan Tuhan bukan dengan situasi dunia ini. Mau jungkir balik terserah. Tapi kami punya komitmen dengan Tuhan. Dan Tuhan pelihara sampai saat ini. Haleluya. Itu yang pertama Maria lakukan. Dia pergi ke Elizabeth 3 bulan. Mau untuk apa saudaraku? Menguatkan hatinya. Setelah itu dia kembali menjalani hidupnya.
tetap konsisten saudaraku. Yang kedua tentu saja disupport dari sorga. Kalau kita melihat di dalam Lukas 1 tadi, bagaimana Tuhan itu menunjukkan kuasanya saudaraku ya. Ayat yang ke-49 dikatakan seperti ini. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Maria. Bukan Maria yang hebat. Bukan hamba Tuhan yang hebat. Tapi Tuhan melakukan perbuatan besar kepada hambanya yang konsisten pada komitmennya. Ya setuju katakan amin. Jadi yang kedua Tuhan support. Dia kirim Roh Kudusnya menaungi kita. Kirim berkatnya, kirim firman-Nya saudaraku. Selama kami melayani di masa pandemi ini Tuhan benar-benar support ya. Dan kami benar-benar menyadari kami ini cuma hamba. Semua apa yang ada pada kami, semua itu daripada Tuhan. Dan kalau kami tidak mau konsisten pada komitmen kami kepada Tuhan, mau dapat dari mana pertolongan itu saudaraku? Ya. Anak-anak kami semua kami katakan, kamu lulusan apa? S1, S2 tetap aja kamu harus bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Kamu harus bergantung penuh kepada Tuhan. Bapaknya katakan, Papa punya relasi dong, kita bisa kerja ini. Enggak, papanya katakan, berdoa kepada Tuhan. Cari sendiri itu kerjaan. Tuhan akan tunjukkan. Papa nggak mau campur-campur kata bapaknya, saudaraku ya. Walaupun bapaknya melayani di kantor-kantor di mana-mana, bisa dong anaknya masuk. Enggak, kamu cari sendiri aja. Biar kamu tahu bagaimana bergantung kepada Tuhan. Pegang komitmen. Jadi anak-anak saya semua punya komitmen yang kuat kepada ibadah. Mereka kerja di mana? Begitu jam ibadah mereka akan kejar saudaraku untuk bisa beribadah. Karena saya katakan seperti Yosua, di dalam kitab Yosua di akhir dari perjalanan ketika dia sudah membawa masuk semua orang ke tanah Kanaan, dia katakan kepada bangsa Israel, terserah kamu memilih mau tetap beribadah kepada Tuhan yang membawa kita keluar dari tanah Mesir mengadakan mujizat atau beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku dan keluargaku kami tetap mau beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara nggak usah bergantung. Siapapun mau beribadah kemana terserah. Tetapi saya dan keluarga saya harus beribadah kepada Tuhan. Ini satu komitmen saudaraku ya. Apapun yang terjadi kami harus beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melihat itu. Dia mensupport. Dia menolong melewati masa-masa kelam. Melewati lembah-lembah kekelaman. Dia memberikan satu kehidupan. Dia menjaga, dia melindungi, dia memberkati, dia pelihara. Surga mensupport saudaraku. Gereja yang punya komitmen yang kuat kepada Tuhan. Saudara, perusahaan mana yang mau ya mensupport karyawannya yang gak punya komitmen pada perusahaannya, saudara. Tetapi ketika karyawan itu punya komitmen, saudara, dia pasti dipelihara oleh perusahaan itu. Saya punya kakak ipar, dia dari tamat SMA waktu itu bekerja di satu perusahaan, ya satu kantor besar. Dia hanya jadi kayak office boy gitu. Tetapi karena dia punya komitmennya, dia tetap konsisten di situ. Dan akhirnya dia mulai diangkat jadi karyawan. Dia punya komitmen yang kuat, dia kuliah secara diam-diam. Dia dapat S1 saudaraku. Dan akhirnya bosnya tahu, wah kamu sudah sarjana, mestinya kedudukan kamu bisa begini, salary kamu naik. Sejak kapan kamu diwisuda jadi sarjana? 10 bulan yang lalu katanya. Kalau begitu saya kasih gaji kamu 10 bulan yang lalu. Jadi 10 bulan yang lalu gajinya sebagai seorang sarjana dilengkapi, ditambahin saudaraku ya. Sampai sekarang ya. Dia sudah menduduki manajer ya saudara di kantor itu. Dari seorang office boy yang penuh komitmen, tetap konsisten di situ sampai akhirnya naik. Itu manusia saudaraku, apalagi Tuhan. Ketika kita konsisten saja, Tuhan pasti akan pelihara kita. Ini masa yang sukar, masa pandemi, tapi ini juga masa pemurnian dan penampian. Kita harus tetap konsisten di situ saudaraku. Sorga akan mensupport. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, Maria ini fokus kepada misinya Tuhan. Dia sedang mengandung. Hidupnya tidak seperti dulu lagi bebas-bebas. Saya sedang mengandung, dia harus jaga itu sampai melahirkan.
Dan terus dia tetap konsisten di situ. Saya melihat ya saudaraku. Jadi Maria tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut. Dia tetap serahkannya kepada Tuhan saudaraku. Dia fokus, banyak kali kita di masa-masa pandemi yang sukar ini. Bukan fokus kepada Tuhan lagi, misinya Tuhan udah berubah. Hamba-hamba Tuhan mulai berubah. Ada satu teman kita, loh kok enggak ibadah-ibadah, enggak buka-buka gerejanya. Aduh Pak Yosep, dia suami saya namanya Yosep Ibrahim. Gimana mau ibadah? Jemaat pada takut semua. Nah ya buka aja dong Pak. Kalau Bapak udah buka, Bapaknya aja takut gimana? Jemaat mau ibadah. Ya. Kalau kita konsisten, fokuslah kepada Tuhan. Ini satu cerita, kemarin saya dapat kesaksian dari seorang pelayan firman kami. Dia katakan seperti ini. Ini masa sukar, perusahaan yang dia kerja di situ mengalami goncangan saudaraku. Utang-utang orang gak bayar. Utang MM-an gak dibayar. Nah pelayan kami ini bagian marketing, dia bagian penjualan, dia juga menarik uang. Dia terjepit di tengah-tengah. Dari perusahaan bilang harus cepat tarik itu uang-uang. Utang harus dibayar. Kalau enggak perusahaan kita gak jalan, bisa bangkrut. Minta tagih uang itu kepada, dia bilang dia punya teman baik. Udah 2 bulan lagi enggak bayar-bayar. Di SMS, di WA, di telepon suami istri enggak bayar-bayar. Akhirnya dia mulai putus asa. Sedangkan tugas dari gereja harus melayani firman. Mumet. Dia katakan, pastor, mereka panggil gembala kalau di BSD, pastor, saya lagi gak konsen, gimana nih? Suami saya katakan melayani saja, konsisten, Tuhan buka jalan. Terserah, kalau kamu gak bisa, serahin, nanti saya suruh orang lain. Berkatnya kepada orang lain. Oke, saya akan siapkan. Saudara, hari Minggu dia dapat firman, jangan sampai terhimpit. Masalah itu menghimpit engkau untuk tetap percaya kepada kuasa Tuhan, untuk tetap bersyukur. Akhirnya dia katakan, oh Tuhan ampuni saya. Dia pulang ke rumah, Roh Kudus katakan, jangan SMS lagi, jangan WA lagi, jangan telepon lagi. Kau berdiam diri di kaki Tuhan, berdoa saja. Dia berdoa saudaraku, benar. Hari Senin gak ada terjadi apa-apa. Hari Selasa pun tidak ada terjadi apa-apa. Dari perusahaan terus neken dia. Hari Rabu dia ambil waktu berpuasa. Setelah dia berpuasa dia rasa tenang, dia rasa tentram begitu. Hari Kamis dia terima pelayanan untuk khotbah ibadah tengah minggu saudaraku ya. Dan pada Kamis pagi dia bilang, oke, Pak Pastor saya terima pelayanan itu. Pagi-pagi tiba-tiba temannya itu WA dia, saya mau bayar hari ini. Utang yang MM-an itu, saya bayar, saya transfer hari ini. Gak lama lagi datang lagi yang lain yang ngutang. Saya sudah buka cek, silakan dicairkan. Wah dia katakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara kalau kita punya komitmen yang kuat kepada Tuhan, semakin sulit keadaannya saudara jangan goyah. Justru di situ Tuhan ingin menyatakan kebesarannya. Dan dia semakin berkobar-kobar dalam Tuhan ya. Saudara itu kisah nyata yang saya terima berapa hari yang lalu. Dan Maria ini seorang yang fokus kepada misi Tuhan. Bukan kepada situasi kondisi yang ada. Saudara kalau mau kuat pada komitmen, fokuslah kepada misi Tuhan. Dan yang keempat, Maria ini seorang wanita yang tidak suka mengeluh dan bersungut-sungut. Kalau saudara lihat di dalam ayat 46 sampai dengan 48 di Lukas 1, ini ayat kita yang terakhir saudaraku. Lukas 1 ayat 46 sampai 48, ketika Maria menerima kabar dia sudah mengandung, dia katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, bukan karena yang lain. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tanggung jawab dari Tuhan itu bukan satu beban lagi, tapi satu kehormatan bagi dia, satu kebahagiaan. Dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Aku bergembira karena Tuhan. Ya, saya katakan Tuhan ampuni saya. Berapa banyak kali saya kayaknya kurang bersuka cita karena merasa begitu beban, begitu berat. Padahal Tuhan sudah memberikan banyak pertolongan. Kalau kita mau konsisten aja seperti Maria,
Gak usah bersungut, gak usah berkeluh kesah. Tetap bersyukur, berterima kasih. Utang eman Tuhan balikin saudaraku. Musuh pun akan didamaikan dengan kita. Pandemi akan kita lewatin. Sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Tapi banyak kali kita sering goyah pada komitmen kita. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi pertolongan Tuhan. Yang senantiasa Tuhan nyatakan. Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau dia anak Allah, dipelihara oleh Allah. Bukan mana ada bapak yang membiarkan anaknya telantar. Kecuali anak itu anak yang tidak mau dipimpin. Anak yang tidak mau dinasehati. Anak yang berontak melawan. Akhirnya orang tua katakan, ya sudah. Kamu mau malang melintang di jalan terserah. Papa mama gak mau ngurus lagi. Tetapi Tuhan Bapa kita di sorga tidak seperti itu bukan? Dia tetap sabar mau menunggu. Ya saudaraku, ketika kita tidak konsisten, dia beri kesempatan. Saudaraku, saya renungkan ini, saya katakan Tuhan ampuni. Masa awal-awal pandemi saya mulai goyah dalam komitmen. Tetapi setelah itu saudaraku melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Melihat kisah daripada Maria ini, saya bangkit kembali. Dan pertolongan Tuhan pun itu nyata. Memelihara kita semua, melindungi kita semua saudaraku ya. Menjaga kita semua, mensupport. Dan Tuhan ingin melihat semua berkat, semua perlindungan, semua pertolongan yang dicurahkan. Perhatian, dia menantikan satu buah yang manis lahir dari rahim kita. Yang memuliakan Tuhan. Saya katakan Tuhan terima kasih. Gereja kami tidak besar. Tetapi kami mau menjadi gereja yang penuh komitmen kepada Tuhan. Sehingga kami mau dari gereja kami ini lahirlah perkara-perkara yang besar. Lahir dari gereja yang kecil. Ya, akan lahir perkara yang besar. Bethlehem, engkau kelihatannya kecil. Tetapi dari situlah lahir sang juru selamat bukan? Dari kandang domba yang sederhana. Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat apapun yang kita miliki. Gelar kita dan sebagainya. Tuhan melihat hati kita yang penuh komitmen kepada Tuhan. Ketika di situ ada komitmen yang kuat. Di situ Tuhan akan pelihara dengan luar biasa. Saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia tidak pernah berubah. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah, pandemi terjadi, Omikron di Jakarta mulai meningkat. Tetapi Tuhan perlindungannya tetap sama. Asal kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan adakan perbedaan antara orang yang beribadah sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah sungguh-sungguh. Itu akan terjadi pada hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah masa-masa penampian, masa-masa pemurnian. Sakarala masana masa. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia ingin memperlihatkan kuasanya, pertolongannya lebih lagi. Mari fokus kepada Tuhan. Saudara yang sudah mulai berubah setia, kembali setia. Saudara yang mulai tidak berkomitmen lagi kepada Tuhan, ingat apa yang sudah saudara katakan. Saudara, kami punya komitmen yang kuat untuk perjalanan ke desa-desa. Selama masa pandemi sempat goyah. Tuhan pasti tahu. Tapi Tuhan katakan komitmen tetap komitmen. Dan akhirnya kami jalani saudaraku. Pas mau masuk Natalan, Tuhan tuntun. Kamu harus mau beri apa? Kado apa buat Tuhan? Suami saya katakan, Tuhan, saya ingin seluruh jemaat Tuhan menghiasi gerejamu yang ada di desa. Ya sudah, pergi dan kamu renovasi itu gereja. Gereja kecil saudaraku, gak besar, gak butuh dana terlalu besar. Waktu pergi ke sana, suami saya lihat, oh Tuhan ini, iya. Dan kita renovasi pasang plafon, walaupun gereja gak besar, pasang plafon, gereja GSCA. Bukan GBI, bukan apa. Gereja Sidang Jemaat Allah, kami renovasi. Setelah itu pasang sekat, dicat semua, dipasang pakai praktisi yang baja ringan saudaraku. Tidak terlalu banyak biaya. Dan setelah itu jemaat kita katakan, kado kalian sudah disampaikan. Dan kami posting kembali, ini before-nya, ini after-nya udah jadi. Jadi ini kado kita buat Tuhan Yesus, yaitu mendandani satu gereja kecil saja di desa, saudaraku ya. Dan itu hati saya terharu, senang. Tuhan
Berarti Tuhan menginginkan kami tetap komit pada janji kami kepada Tuhan. Dan suami saya katakan kepada jemaat, ingat ya, tahun 2022 ada 3 hal yang Tuhan mau kita kerjakan. Seperti keluarga Cornelius. Pertama, kita harus berkomitmen menjadi gereja yang berdoa. Kedua, kita punya komitmen menjadi gereja yang bersedekah. Menghiasi gereja-gereja yang ada di desa. Ketiga, menjadi gereja yang beribadah. Semua harus punya komitmen ini menjalani 1 tahun 2022. Apapun yang terjadi enggak usah dipikirkan. Kita jalani saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.